Telat bayar di Cairin itu biasanya langsung terasa. HP mulai lebih sering bunyi, telepon masuk tidak cuma sekali. Kadang kamu lihat layar, tapi kamu diamkan. Bukan karena tidak peduli, tapi karena kamu belum siap menghadapi itu. Dan jujur saja yang bikin berat itu bukan cuma soal tagihan, tapi pikiran kamu sendiri. Mulai muncul banyak kemungkinan, mulai membayangkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Padahal di sisi lain, kamu juga sadar kondisi kamu memang belum memungkinkan untuk bayar. Akhirnya, kamu ada di posisi yang serba tanggung. Mau menyelesaikan, belum bisa. Mau tenang, juga belum benar-benar bisa. Dan di titik ini yang kamu butuhkan bukan panik, tapi pemahaman. Kalau kamu sedang mengalami ini, kamu tidak sendirian. Banyak orang juga ada di fase yang sama dan biasanya membuat situasi terasa berat bukan karena kejadiannya, tapi karena belum tahu gambaran ke depan. Ketika tidak tahu, pikiran cenderung mengisi dengan hal-hal yang negatif. Dan itu yang membuat tekanan terasa lebih besar. Di video ini kita tidak akan membesar-besarkan, tapi kita juga tidak akan menutup-nutupi. Kita bahas apa adanya. Semuanya biasanya dimulai dari kebutuhan. Ada kondisi yang mendesak. Ada hal yang harus segera diselesaikan. Dan di situ pinjaman terasa seperti jalan keluar yang cepat. Dan ketika dana cair memang terasa membantu. Ada rasa lega untuk sementara. Tapi setelah itu, kehidupan tetap berjalan. Pengeluaran tetap ada. Kebutuhan tetap datang. Dan tanpa terasa, waktu berjalan cepat. Sampai akhirnya jatuh tempo datang kembali. Dan di situ mulai terasa perbedaan. Di fase ini banyak orang mulai khawatir soal data. Takut kontak di handphone diakses, takut disebarkan ke orang lain, dan kekhawatiran ini sering muncul lebih dulu dibandingkan hal lain. Padahal kalau dilihat dari satu sisi aturan, untuk layanan yang legal seperti cairan ini, kategori terdaftar di otoritas jasa keuangan ya. Ada batasan yang jelas, artinya tidak ada penyadapan seluruh kontak secara bebas ketika gagal bayar di aplikasi cairin ini ya. Akses tidak dilakukan sembarangan dan komunikasi tetap diarahkan ke pengguna. Jadi yang sering membuat panik lebih ke asumsi yang berkembang di pikiran, bukan kejadian yang benar-benar terjadi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling terasa, penagihan. Di awal keterlambatan biasanya langsung terasa perubahannya. HP menjadi lebih aktif ya, ditelepon, diteror ya, di WA ya. Telepon masuk lebih sering, pesan juga lebih banyak. Dan ini biasanya terjadi sekitar 2 minggu pertama. Di fase ini banyak orang merasa paling tertekan karena intensitas yang cukup tinggi. Seolah-olah situasinya menjadi lebih berat. Tapi setelah fase itu lewat, biasanya mulai ada perubahan. Frekuensi tidak sepadat di awal. Masih ada, tapi tidak seintens 2 minggu pertama. Dan di sini mulai terlihat pola yang lebih jelas bahwa yang paling berat memang di awal ketika gagal bayar seperti di aplikasi cairin ini ya. Ada satu hal yang sering tidak langsung terasa, tapi sebenarnya penting, yaitu skor kredit. Ketika terjadi keterlambatan, data itu akan tercatat dan efeknya tidak selalu langsung terlihat, tapi berjalan pelan dalam jangka waktu tertentu. Skor kredit bisa menurun dan biasanya baru terasa ketika kamu ingin mengajukan pinjaman lagi ya. Pengajuan bisa jadi lebih sulit atau limit yang diberikan tidak sebesar sebelumnya atau ditolak. Jadi efeknya itu adalah skor kredit akan turun ya ketika gagal bayar di cairin ini. Berefek ke pinjol legal ringkih tolak.
Tentang FC lapangan, ini juga sering ditanyakan ya. Ada kemungkinan penagihan langsung ke rumah, tapi tidak semua orang mengalami ya. Sifatnya tidak pasti alias random. Bisa terjadi, bisa juga tidak. Biasa tergantung kondisi tertentu. Berapa total tagihannya. Seperti jumlah tagihan atau lama keterlambatan. Di banyak kasus yang terjadi hanya penagihan lewat telepon dan pesannya. Hampir mungkin 70% yang gagal bayar ya. Itu biasanya berisik di WA, telepon ya, atau pesan ya. Jadi penting untuk melihat ini secara proporsional ya, tidak dibesarkan tapi tidak diabaikan juga ya teman-teman ya. Di satu titik biasanya kamu mulai melihat semuanya dengan lebih tenang. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu mulai memahami bentuknya. Yang terjadi terasa besar, mulai terlihat lebih jelas. Dan dari situ pikiran mulai lebih stabil. Fokus sekarang bukan ke panik, tapi arah. Mulai dari mental dulu nih. Tenangkan pikiran. Lalu lihat kondisi ekonomi secara jujur. Perbaiki pelan-pelan. Ya, tentang pembayaran itu tetap tanggung jawab jika sudah ada rezeki lebih. Namun jika belum ada rezeki, stop. Gagal bayar, perbaiki dulu semua. Ya, itu poinnya teman-teman. Gak usah takut Pak gagal bayar gitu loh. Ya, berdasarkan survei, kebanyakan orang gagal bayar itu bukan niat gitu loh. Karena sudah tidak sanggup untuk bayar ya. Kalau kamu lagi di fase ini, ingat satu hal, kamu tidak sendirian. Dan ini bukan akhir. Kalau kamu mau jalan ini dengan lebih tenang, ikuti channel ini. Kita bahas pelan-pelan dan keluar dari jeratan pinjaman online ya.